kita berikan ke orang, maka kita kembalikan kepada yang punya. Ndak ikut punya kalau ndak bisa di level yang atas. Level atasnya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo. Masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo, edisi spesial Ramadan. Kali ini kita bahas apa ya? Mungkin menjelang udah di hari-hari semakin akhir ini Ramadan ya. Dan mungkin ada banyak persiapan yang akan dilakukan untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Dan salah satunya adalah tentang zakat fitrah gitu. Tapi hari ini saya tidak akan membahas tentang zakat fitrahnya, tetapi membahas tentang semangat untuk memberi. Karena kalau ngomong zakat fitrah itu udah ada hukumnya, udah jelas, ada rukunnya, ada tata aturannya, eh, dan pasti teman-teman sudah pada tahu yang itu. Tetapi kita sekarang akan fokuskan ke membahas tentang semangat untuk memberi. Ya, memberi itu gampang dan apa istilahnya kalau dibayangkan ya, orang memberi itu kan gampang karena berawal dari kepemilikan. Kita punya, maka kita akan mudah memberi. Itu idealnya. Itu gampangnya dan hanya gampang ketika dibayangkan. Tetapi ternyata tidak banyak orang yang begitu mudah untuk memberi, atau dengan kata lain sangat berat bahkan untuk memberi. Padahal dalam kondisi mampu atau punya. Nah, sedangkan yang kita sebut mudah di awal tadi, memberi itu dikatakan mudah karena diawali dari punya. Kalau tidak punya, apa yang diberi? Kalau kita punya, maka kita sebenarnya bisa memberi. Nah, kemudahan untuk memberi itu karena kita punya. Tetapi ternyata kenyataannya, meskipun kita punya, tidak jarang kita sulit banget untuk memberi. Kenapa demikian? Ya, makanya ada banyak orang itu punya semangat untuk memberi ketika tidak punya. Loh, maksudnya apa? Bukan berarti maksudnya adalah ketika dia tidak punya sesuatu, maka dia apapun yang dia miliki, baju yang sedang dipakai bisa saja diberikan ke orang, uang yang ada di kantong, sisa-sisa uang itu diberikan ke orang. Nah, itu tetap sulit ya kalau yang seperti itu. Maksudnya begini, dalam kondisi tidak punya, itu memberi itu mudah. Nah, mudah ini maksudnya seolah-olah mudah. Dalam kondisi tidak punya, memberi itu seolah-olah mudah. Memberi dalam hal apa maksudnya? Memberi dalam hal angan-angan. Memberi dalam hal bayangan. Maksudnya apa? Orang yang tidak punya itu apa mudah untuk berpikir bahwa wah, nanti kalau saya punya saya akan bersedekah. Kalau saya diberi rezeki banyak saya akan menyantuni anak yatim dan seterusnya. Itu sangat mudah karena dalam kondisi yang tidak punya, yang disedekahkan adalah bayangan, angan-angan. Nah, itu lebih mudah. Padahal sebenarnya logikanya kan ketika tidak punya itu sulit kan memberi kan. Tapi ini lebih mudah, tapi dalam bentuk angan-angan. Tetapi nanti giliran ketika kita sudah punya, ya, kita sudah dapat rezeki ya. Ketika kita mau memberi itu berat. Kenapa? Ya kita merasa bahwa rezeki yang kita punya ini adalah kita yang mengupayakan, kita sudah bekerja keras untuk mendapatkan rezeki yang kita miliki sekarang. Lupa bahwa rezeki itu bukan milik kita. Jadi tidak berdasarkan apa kerja keras kita. Kerja keras kita itu hanya cara kita secara sunatullah memenuhi unsur ada ikhtiar. Tapi akhirnya apa? Keputusan berada di tangan Tuhan. Nah, itu yang tidak disadari sehingga merasa bahwa rezeki atau apa yang diperoleh hari ini itu adalah hasil jerih payah keringatnya dia, sehingga itu yang bikin kemudian berat untuk melepaskan. Begitu juga dengan orang-orang yang
punya hutang gitu, kemudian ya, berjanji kalau nanti sudah ada rezeki nanti saya bayar, tetapi ketika ada rezeki berat banget untuk melepaskannya, karena sudah merasa itu miliknya dia. Kalau sudah merasa memiliki, itu akan sulit untuk melepaskan. Nah, untuk bab hutangnya nanti, ada pembahasan yang berbeda ya, tidak kita bahas untuk hari ini. Ini hari kita akan bahas soal memberi. Nah, itu yang bikin memberi itu hanya gampang diangan-angan, tetapi sulit untuk direalisasikan. Nah, sekarang kita coba ini berlatih untuk memberi, atau kalau dalam konteks saya ini, saya himbau untuk memberi. Karena apa? Karena pertama, apa yang kita miliki itu bukan benar-benar milik kita. Bahkan diri kita itu sendiri juga bukan milik kita, karena itu milik Tuhan. Jadi, ya bukan hak kita untuk kita lepas kembali untuk Tuhan. Bukan hak kita. Suatu saat kita diberi sakit, kita diberi tidak enak makan, dan itu diambil kembali oleh Tuhan yang Maha punya hak atas diri kita. Apalagi hanya ngomong soal materi, soal harta. Itu haknya Tuhan kembali. Jadi kalau istilahnya gini ya, kalau memang kita agak berat gitu ya, minimal ginilah, minimal kita pada di level tengah-tengah, di level middle, kita berdagang dengan Tuhan. Ya, karena Tuhan itu kan akan melipat gandakan atau membalas berkali-kali lipat apa yang sudah kita beri. Oke lah, kita akan menggunakan mindset itu, kita menggunakan cara berdagang. Ya udah, kita beri aja kepada orang yang tidak punya. Karena gini, prinsip berdagang ini bukan kayak kita berdagang dengan manusia ya. Artinya kayak misalnya kita berbuat baik atau memberikan sesuatu ke orang, kayak take and give, maka orang akan memberikan minimal sama. Kalau orangnya merasa bahwa kita berjasa, orang akan memberikan lebih banyak. Kalau merasa bahwa ada jasa kita di balik pemberian itu. Artinya misalnya kita ngasih uang pada saat orang itu kesulitan, maka dia akan merasa bahwa bukan dinilai uangnya, tapi dinilai kemudahannya. Uangnya iya dikembalikan, tapi mungkin akan ditambah plus karena pada saat itu saya sedang kesusahan, saya dibantu, maka saya kembalikan lebih. Bisa seperti itu. Jadi itu berdagang ala manusia, tapi berdagang dengan Tuhan itu bukan begitu. Tapi tetap aja tidak apa-apa lah. Prinsip dasarnya berdagang. Jadi gini, kita serahkan, kita lepaskan kepada pemberian itu. Terus kita menyantuni orang, memberi orang yang tidak mampu, dan seterusnya. Udah kita lupakan. Karena urusan membalas itu urusan Tuhan. Nah, itu bedanya dengan manusia. Jadi Tuhan tidak perlu ditagih. Sudah dibiarin. Nanti Tuhan akan memberikan dari berbagai celah, berbagai arah yang tidak kita sangka-sangka. Dan tidak selalu harus dalam rupa barang yang sama yang kita berikan ke orang lain. Nah, itu berdagang manusia dengan Tuhan. Beda dengan antar manusia ya. Yang antar manusia kayak tadi, perlu ditagih lah, mintanya minimal sama. Kalau ini enggak, sudah kita serahkan kepada Tuhan. Itu cara berdagang kita dengan Tuhan. Nah, nanti Tuhan akan memberi dengan caranya. Bisa dengan, kalau misalnya kita mengeluarkan uang, bisa dengan uang, jadi sama. Bisa juga dengan barang, tiba-tiba kita ada yang memberikan barang ini, ada mengantarkan makanan, dan seterusnya. Dan membayarnya pun bisa jadi tidak dibayar secara penuh langsung dalam satu kali pembayaran. Ya sama kayak dengan manusia, bisa jadi diberikan di beberapa waktu yang berbeda-beda gitu ya, dengan rupa yang berbeda-beda. Kita diberikan kemudahan juga, itu termasuk pembalasan dari Tuhan. Dan itu kita serahkan kepada Tuhan, itu berdagangnya manusia dengan Tuhan. Karena Tuhan yang berhak. Kalau Tuhan yang berhak, ya kita tidak punya hak apa-apa atas itu kecuali ya nerima apa pemberian Tuhan. Ini beda dengan manusia, haknya sama. Kalau ibaratnya transaksi jual beli itu hak dan kewajiban itu sama. Kalau dengan Tuhan enggak. Tuhan yang punya hak. Nah, itu cara berdagang dengan manusia. Minimal kita di level tengah yang kayak begitu. Kalau enggak bisa di level yang atas. Level atasnya seperti apa? Ya level atasnya ya kita mengakui semua itu pemberian Tuhan, dan ketika kita memberikan kepada orang lain berarti kita sebenarnya sedang melepas kembali. Ya kita tidak punya hak untuk itu, ya kita sudah lepas kembali. Wong kita tidak berhak atas itu kok.
Itu sama di dalam konteks ketika kita, tidak secara sadar memberi ya, kayak misalnya kita kehilangan uang kita hilang, dompet kita jatuh dan seterusnya. Ya kalau kita merasa bahwa itu milik kita mempunyai rasa memiliki yang kuat terhadap kebendaan, maka ya kita akan resah, menangis, galau atas kehilangan itu. Tapi kalau kita sadari kembali bahwa, oh iya itu miliknya Tuhan, ketika hilang, ketika misalnya kita berikan ke orang, maka ya kita kembalikan kepada yang punya, kayak gitu ya. Karena kita ndak ndak memiliki itu. Kalaupun kita kita berikan ke orang, ya kita ingat kembali, oh perintahnya Tuhan itu untuk memberi orang lain, membantu orang yang mengalami kesusahan. Ya kita memberi itu karena perintah Tuhan. Udah ndak ada perdagangan sudah itu. Karena itu bukan milik kita, udah diberikan kembali. Kalau sudah terbiasa dengan model yang dengan level tinggi ini, kita sudah ndak galau, kita sudah ndak resah ngomong soal materi itu. Udah, ndak punya ndak apa namanya, ndak ikut punya gitu loh, ndak ikut punya. Nah, itu kurang lebih mari kita kobarkan semangat untuk memberi karena pada akhirnya semua itu harus kembali dan itu bukan milik kita. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Jangan lupa beri dukungan buat Rodi Jaya TV dengan cara like video ini, juga video yang lain boleh ditonton dan di-like, di-share ke teman-teman yang lain, dan yang belum subscribe silahkan buat subscribe. Sampai ketemu di video yang akan datang, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo edisi spesial Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.